Franz Kafka adalah salah satu tokoh penting sastra abad ke-20. Meski semasa hidupnya ia tidak banyak mendapat perhatian publik. Ia menulis dari posisi yang terasa seperti berada di luar pesawat dunia, mengamati dari kejauhan, tetapi tetap terseret ke dalam pusaran absurditas manusia. Tema-tema eksistensial seperti keterasingan, penderitaan, kebingungan, dan absurditas menjadi napas utama dalam karya-karyanya. Sulit untuk mengkotak-kotakan Kafka. Banyak orang mencoba membaca karyanya melalui berbagai sudut: psikoanalisis, eksistensialisme, Yudaisme, Marxisme, dan masih banyak lagi. Namun, Kafka selalu menolak untuk direduksi menjadi satu perspektif saja. Justru disitulah keajaibannya. Setiap pembaca membentuk interpretasinya sendiri, dan tidak ada satupun interpretasi yang dapat dianggap final atau sepenuhnya benar. Karyanya begitu khas dan orisinal sampai istilah Kafkaeske muncul, sebuah kata untuk menggambarkan situasi yang mengerikan, aneh, atau tidak masuk akal, seperti dunia-dunia yang ia ciptakan. Dalam cerita-ceritanya, kita melihat bagaimana perpaduan rasa bingung dan rasa malu berkembang seperti mimpi buruk. Tugas sederhana bisa berubah menjadi begitu rumit sampai terasa tak berujung. Dan organisasi-organisasi besar dengan sistem birokrasi yang tidak dapat dipahami, membayangi kehidupan seseorang secara tak terlihat, tetapi memiliki kuasa penuh atas nasibnya. Kafka adalah seorang novelis berbahasa Jerman, lahir pada tahun 1883 dari keluarga Yahudi kelas menengah di Praha, ibu kota kerajaan Bohemia yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Austro-Hongaria, dan kini menjadi ibu kota Republik Ceko. Masa kecilnya penuh kesepian. Ia sering merasa seperti orang luar. Pertama, sebagai seorang Yahudi pada masa meningkatnya antisemitisme, dan kedua, sebagai penutur bahasa Jerman di negara yang mayoritas penduduknya berbahasa Ceko. Ayah Kafka adalah seorang pria yang membangun kesuksesannya sendiri. Ia berasal dari latar belakang miskin dan tidak berpendidikan, lalu bekerja keras hingga mampu mendirikan bisnis yang berhasil. Figur ayah yang kuat, dominan, dan penuh otoritas ini memiliki pengaruh besar terhadap tulisan Kafka, terutama tema ketakutan, kerapuhan, dan kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat. Sang ayah tidak memahami minat sastra Kafka dan ingin anaknya mengikuti jejaknya sebagai pengusaha yang secara alami menimbulkan konflik. Kafka kemudian menulis sebuah surat panjang tentang hubungan mereka, sebuah curahan tentang sifat ayahnya yang keras secara emosional. Namun surat itu tidak pernah ia berikan. Di dalamnya Kafka menulis, "Ayah yang terkasih, baru-baru ini engkau bertanya kepadaku mengapa aku tetap berpendapat bahwa aku takut kepadamu. Jika aku mencoba menjelaskan secara tertulis, itu pun hanya akan menjadi penjelasan yang sangat tidak lengkap." Meski demikian, Kafka tetap menghormati ayahnya dan mengagumi vitalitas serta kemampuan ayahnya dalam menghadapi kehidupan, walaupun di dalam dirinya selalu ada luka karena dipaksa menuju jalan hidup yang tidak cocok untuknya. Kafka kemudian memperoleh gelar doktor hukum dan menjalani pelatihan wajib selama setahun sebagai asisten hukum pada pengadilan perdata dan pidana. Setelah itu ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Ia bekerja keras dan cepat mendapat promosi, tetapi jam kerja yang panjang membuatnya kewalahan. Kafka merasa pekerjaannya menghalangi panggilan sejatinya, menulis. Dalam kisah pendek Poseidon, Kafka membayangkan dewa laut yang begitu sibuk dengan urusan administrasi hingga tidak pernah punya kesempatan untuk benar-benar berlayar. Itulah gambaran dirinya, terjebak dalam kantor, padahal hatinya berada di dunia tulisan. Kafka sering menulis hingga larut malam. Ia pernah berkata, "Hidupku selalu berupa upaya untuk menulis, sebagian besar tanpa keberhasilan. Ketika aku tidak menulis, aku merasa seolah-olah tergeletak di lantai, siap dibuang ke tempat sampah. Energi saya selalu sangat lemah." Di kantor, ia menjalankan kewajiban luarnya, tetapi tidak kewajiban batiniah yang menurutnya jauh lebih penting. Ketidaksesuaian itu menjadi siksaan yang terus-menerus. Ia berkata, "Setiap orang punya caranya sendiri untuk melarikan diri dari dunia bawah. Caraku adalah menulis. Itu satu-satunya jalan bagiku untuk maju jika memang bisa." Bagi Kafka, menulis bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah bentuk doa, satu-satunya cara ia bertahan dari dunia yang terasa terlalu berat. Pada usia 29 tahun, Kafka mengalami ledakan kreativitas. Dalam satu duduk, ia menulis The Trial,
Betapapun kelam ceritanya, bahkan sampai adegan sang ayah mengutuk putranya untuk ditenggelamkan, Kafka justru melihat proses penulisan itu sebagai momen ketika tubuh dan jiwanya terbuka sepenuhnya. Semacam pembaptisan, sebuah kematian kecil, sekaligus kelahiran kembali. Saat itu, ia merasa seolah menemukan dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya percaya bahwa ia akan diterima sebagai seorang penulis. Kafka pada awalnya menulis hanya untuk dirinya sendiri. Ada dorongan batin yang kuat tanpa ambisi menjadi terkenal. Namun apa yang ia tulis, hampir seperti sebuah kebetulan, justru menjadi karya yang bergema di seluruh dunia. Dalam hidup pribadinya, Kafka berkali-kali gagal menjalin hubungan asmara. Ia tampak hanya menemukan sedikit kedamaian menjelang akhir hidupnya. Ia menderita kecemasan sosial dan kurang percaya diri, terutama terhadap tubuhnya sendiri. Kadang ia merasa orang menganggapnya menjijikkan secara fisik. Ia juga sering tersiksa oleh migrain, insomnia, dan berbagai penyakit lain. Untuk melawan semua itu, ia menjalani diet ketat dan rajin berolahraga. Namun ada masa-masa ketika ia mempertimbangkan untuk bunuh diri. Pernah ia menulis, "Hidup ini sungguh mengerikan. Aku merasakannya lebih dari siapapun. Seringkali jauh di lubuk hati aku ragu, apakah aku masih manusia?" Pada tahun 1917, Kafka didiagnosis menderita tuberkulosis, penyakit yang saat itu tak punya obat. Kondisinya terus memburuk. Pada tahun 1924, di usia 40 tahun, ia tidak lagi mampu makan karena tuberkulosis laringnya menghancurkan kemampuannya menelan. Kafka akhirnya meninggal karena kelaparan. Ada harapan yang tak terbatas, katanya suatu kali, tetapi bukan untuk kita. Dikisahkan bahwa ayahnya menangis terseduh di pemakamannya. Sepanjang hidupnya, Kafka hanya menerbitkan sedikit cerita. Salah satu yang terakhir adalah The Hunger Artist, kisah seorang seniman yang berpuasa selama berminggu-minggu di dalam sangkar. Para penonton berkumpul untuk melihatnya, tetapi banyak yang menuduhnya curang. Tuduhan itu membuat sang seniman marah. Pada akhirnya ia dilupakan publik. Sebelum meninggal, ia meminta maaf karena merasa dirinya tak pantas dikagumi. Ia berkata bahwa satu-satunya alasan ia berpuasa adalah karena ia tidak pernah menemukan makanan yang benar-benar ia sukai. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh seekor macan kumbang yang dengan mudah menarik banyak penonton hanya dengan memakan makanan favoritnya. Kebanyakan karya Kafka tetap tidak selesai dan tidak dipublikasikan semasa hidup. Ia menulis dengan intens, tetapi sering berhenti ketika merasa keaslian tulisannya hilang. Banyak karyanya dibiarkan terbuka, dan justru ketidakselesaian itulah yang menjadi bagian dari keasliannya. Kafka meninggalkan semua karya yang belum selesai kepada sahabat seumur hidupnya, Max Brod, temannya sejak masa kuliah hukum, dengan instruksi yang sangat jelas, bakar semuanya, jangan dibaca, dan jangan pernah dipublikasikan. Namun Max Brod, yang saat itu merupakan penulis sukses dan produktif, menolak memenuhi permintaan itu. Ia sadar bahwa Kafka bukan sekadar penulis berbakat, tetapi seorang jenius yang karyanya tidak boleh hilang begitu saja. Bahkan, Brod sudah jauh-jauh hari mengatakan kepada Kafka bahwa ia tidak akan pernah membakar tulisannya apapun yang terjadi. Pada tahun 1937, Max Brod menulis biografi pertama tentang Kafka. Ketika ia melarikan diri dari Praha menuju Tel Aviv tanpa uang dan hanya membawa satu koper, ia membawa serta naskah-naskah Kafka. Sesampainya di sana, Brod mulai mengedit, mengatur, dan menerbitkan karya-karya yang ditinggalkan sahabatnya itu. Tak lama kemudian, dunia menyadari betapa unik dan pentingnya tulisan Kafka. Meskipun Kafka sering dianggap sosok gelap, murung, dan penuh kecemasan, Max Brod menggambarkannya dengan cara yang berbeda. Menurut Max Brod, Kafka adalah salah satu orang terlucu yang pernah ia temui, dengan selera humor yang sangat halus, humor yang hanya muncul ketika ia bersama lingkaran kecil sahabatnya. Humor itu juga terlihat dalam banyak tulisannya, yang sering menggabungkan tragedi dan komedi dengan cara yang tidak biasa. Kafka bahkan sering membacakan karyanya dengan lantang, lalu tertawa sampai ia sendiri kesulitan melanjutkan bacaan. Brod pernah menulis, komedi Kafka selalu juga merupakan tragedi, dan tragedi itu selalu juga merupakan kegembiraan yang dalam dan penuh hormat ya. Lelucon utama Kafka adalah bahwa perjuangan mengerikan manusia untuk membangun jati diri justru menghasilkan jati diri yang kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan dari perjuangan itu sendiri. Perjalanan pulang yang tak berujung dan mustahil ini
itulah rumah kita. Menjelang akhir hidupnya, Kafka menjadi semakin spiritual. Ia menulis, manusia tidak dapat hidup tanpa kepercayaan pada sesuatu yang tak tergoyahkan di dalam dirinya sendiri, bahkan jika hal itu selamanya tersembunyi darinya. Meskipun banyak tulisannya tampak absurd atau tidak jelas, Kafka selalu berbicara tentang individu yang berjuang menghadapi kekuatan birokrasi yang tak berwajah, kekuatan yang besar, dingin, dan tidak peduli pada manusia. Pelajaran yang sering ditarik dari karya Kafka adalah betapa pentingnya kejujuran, ketulusan, dan etika dalam menghadapi dunia yang kadang terasa tidak masuk akal. Setelah membaca Kafka, kita seperti membuka pintu baru dalam hidup, cara baru untuk menamai hal-hal kecil dalam keseharian yang selama ini tak pernah menemukan bahasa yang tepat. Kafka pernah berkata, jika buku yang kita baca tidak membuat kita terbangun dengan guncangan hebat, mengapa kita membacanya? Kita membutuhkan buku-buku yang menghantam kita, seperti bencana yang membuat kita berduka, seperti kematian seseorang yang kita cintai lebih dari diri kita sendiri, seperti terdampar di hutan, terisolasi dari semua orang. Sebuah buku seharusnya menjadi kapak untuk lautan beku di dalam diri kita. Terima kasih.